Pemirsa, dalam sebuah hubungan, pertengkaran ialah hal yang umum. Tetapi, yang membedakan ialah frekuensi yang berbeda-beda. Ada pasangan yang sering bertengkar, tetapi ada juga yang hanya bertengkar sesekali. Tahukah Anda, ada dampak jika sering bertengkar dengan pasangan? Berikut informasinya. Dampak pertama ialah, jika Anda terlalu sering bertengkar dengan pasangan Anda, efek pertama yang bisa Anda alami ialah rasa jenuh dan jengah. Ini mungkin bukan hal yang mudah, karena bertengkar dengan pasangan Anda secara teratur jelas dapat menyebabkan Anda lelah. Dampak kedua ialah potensi berselingkuh kian meningkat. Ternyata, bertengkar terlalu sering meningkatkan kemungkinan salah satu atau kedua pihak berselingkuh. Perselingkuhan jelas menjadi masalah yang dapat merusak hubungan yang baik. Ketiga, resiko melakukan kekerasan. Setiap orang memiliki kemungkinan untuk melakukan kekerasan terhadap pasangannya, apalagi jika pertengkaran berlangsung secara teratur. Dalam hubungan, emosi tidak terkendali atau sifat temperamental yang dimiliki dapat menyebabkan kekerasan. Ini sangat berbahaya karena dimulai dengan pertengkaran sebelumnya. Dampak selanjutnya ialah stres dan depresi. Tidak ada orang yang merasa baik-baik saja atau bahagia apabila bertengkar dengan pasangannya. Hampir semua orang akan merasa stres apabila harus bertengkar dengan pasangannya terlalu sering. Efek pastinya akan membuat kedua belah pihak tidak nyaman. Dampak terakhir ialah berantakannya hubungan. Di satu sisi, pertengkaran dapat membuat hubungan lebih baik, tetapi perhatikan seberapa sering. Jika pertengkaran terlalu sering terjadi antara kedua belah pihak, hubungan Anda bisa hancur. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Nah, dokter melanjutkan fakta atau mitos yang tadi ya, kekerasan verbal ataupun fisik yang sering terjadi pada pasangan ini ternyata dipengaruhi karena pola asuh sejak kecil dan juga latar belakang pendidikan. Itu fakta atau mitos sih, Dok? Bisa dikatakan fakta, walaupun ini bukan faktor satu-satunya. Ya. Kenapa demikian? Karena memang ketika kita kecil, kita bisa melihat apa yang ada di depan mata kita. Karena kan anak-anak itu kan akan belajar dari apa yang dia lihat. Iya, contoh gitu betul, ya. Imitasi, meniru. Jadi ketika orang tua seringkali melakukan kekerasan dan menjadi salah satu justru problem solvingnya melalui kekerasan, maka dia akan meniru. Apalagi ketika anak itu sudah ada luka batin dan anger. Sehingga ketika dia menikah dan punya keluarga, itu yang akan menjadi referensi salah satu yang dia ingat untuk menyelesaikan masalah dengan marah. Nah, ini penting diketahui sebelum menikah, makanya ada konsultasi pranikah untuk sebenarnya memahami masalah pribadi sebelum mereka menikah. Jadi salah satu proses sebelum menikah itu kan ada konseling pasangan, dan itu penting sekali supaya sebelum menikah sudah ada regulasi emosi yang sehat, dan supaya berdamai dengan dirinya sendiri. Betul, dan tidak dilampiaskan ketika mereka ketika sudah menikah begitu. Oke. Nah, Dok, ini ada fakta atau mitos lagi nih. Hubungan suami istri jika hanya satu pihak saja yang berjuang untuk menyelamatkan rumah tangga tersebut menunjukkan bukan hubungan yang sehat. Nah, itu fakta atau mitos? Fakta, tentunya bukan yang sehat karena dia berjuang sendiri gitu ya. Iya, kasihan. Sebenarnya memang sekarang ini kita punya yang namanya bagaimana kita menyelamatkan perkawinan. Tapi tentunya kalau satu dan dengan dua orang tentunya berbeda bebannya. Kalau dua orang seperti kita bebankan, kalau berdua lebih ringan. Tapi kalau satu orang itu sulit sekali walaupun mungkin bisa. Nah, di sini yang saya perlu sekali memang awareness dari pasangan. Apakah pasangan ini memang balik-balik lagi memiliki visi yang misi sama di dalam tujuan perkawinan. Makanya kalau mereka sudah berbeda, maka biasanya ada perselingkuhan, kemudian menyalahkan, komunikasi tidak sehat karena tidak asertif, tidak menghargai. Nah, ini yang membuat polemik di awal pertengkaran tadi, sehingga apa masalah yang mestinya bisa terselesaikan malah akhirnya berakibat terjadi percekcokan tadi ya. Kenapa? Karena mereka tidak aware bahwa komunikasi itu adalah landasan penting dalam perkawinan. Dengan komunikasi yang sehat, ada tadi ya mungkin physical touch, saling sayang menyayang, asertif, maka apapun masalahnya bisa diselesaikan dengan diskusi. Oke. Nah, Mbak, ini ada fakta atau mitos lagi. Ya. Hilangnya rasa nyaman berujung sulitnya berkomunikasi dengan pasangan karena mengedepankan ego dan hilangnya tujuan dari rumah tangga tersebut dapat memicu perceraian. Iya, ini fakta juga. Fakta juga. Fakta semua nih, benar sekali. Banyak banget faktanya. Ya, makanya dalam berkomunikasi harus ditentukan momennya tepat, situasinya. Jangan lagi capek terus diajakin ngomong yang serius. Itu biasanya akan malah
pecah gitu Iya, ya. jadi harus tahu emosi. momentumnya ya. Momentumnya, waktunya, tempatnya. Kadang-kadang kita boleh loh ngedate berdua untuk membicarakan sesuatu yang penting. Rekonsiliasi lagi tujuan perkawinan dan sebagainya. Nah, biasanya kita tuh suami istri punya feeling. Kok feelingnya nggak enak ya? Kok ini agak dingin ya? Nah, gitu. Udah hilang sparklingnya katanya gitu. Nah, ini bagaimana menumbuhkan itu dengan cara sebenarnya selain juga kita berkomunikasi intim, juga ada yang namanya playdate. Kita juga bisa bermain cinta gitu ya, dengan cara seperti kita pacaran lah ya, menumbuhkan lagi sparklingnya, memberikan rasa nyaman, sehingga masalah apapun tuh bisa reda karena emosinya udah tenang. Tadi kan dengan perkawinan yang nyaman, tentunya apapun bisa diselesaikan dengan nyaman juga. Gimana sih caranya untuk menemukan momentum yang pas gitu untuk berbicara dengan pasangan, khususnya mengenai masalah-masalah yang dihadapi? Tapi jangan dijawab dulu Mbak, kita harus jeda terlebih dahulu, dan pemirsa usai jeda kita akan kembali hadir untuk Anda.